Raden Mas Sayyidin adalah putra Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Permaisuri Ratu Batang dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Senapati ing Ngalogo. Abdurrahman Sayyidin Panatagama Halifatullah ingkang jumeneng kaping setunggal. Sri Susuhunan Amangkurat I lahir antara tahun 1618 atau 1619 dan menjadi Raja Mataram keempat pada tahun 1645 Masehi. Kemudian dikukuhkan tahun 1646 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan penggulingan kekuasaan dan pemberontakan Trunojoyo akibat kebijakannya yang menyebabkan ketidakpuasan internal kerajaan. Pemberontakan yang sukses menduduki Keraton Pleret memaksa Amangkurat I melarikan diri untuk meminta perlindungan VOC, namun dalam perjalanannya beliau meninggal di Banyumas pada tanggal 13 Juli tahun 1677. Dalam wasiatnya, beliau berpesan agar dimakamkan di dekat gurunya yaitu Syekh Samsudin, seorang guru spiritual dari Basra, dan dimakamkan di Tegal Arum atau Tegal Wangi Tegal. Amangkurat I adalah Raja Mataram yang menjabat kurang lebih 32 tahun masa kepemimpinannya. Dalam literatur sejarah banyak sekali terjadi intrik politik dan pemberontakan yang terjadi di dalam pemerintahan Mataram. Di luar intrik politik terjadi juga intrik permasalahan percintaan dan wanita. Amangkurat I diberitakan terlibat perang dingin dengan putranya karena memperebutkan cinta dari seorang wanita cantik yang mengakibatkan putranya meminta bantuan Trunojoyo dari Madura untuk menggalang kekuatan merebut tahta Mataram. Dan pada akhirnya Trunojoyo berhasil merebut Keraton Mataram Pleret dari tangan Sri Susuhunan Amangkurat I dan menduduki Keraton Mataram Pleret, kota kecil di timur laut kota Yogyakarta. Dalam literatur sejarah juga diceritakan bahwa Amangkurat I adalah raja yang tegas. Apabila mendengar dari telik sandi kerajaan bahwa ada yang akan membangkang dengan kekuasaannya, maka beliau tidak segan untuk memberikan hukuman berat sampai pada eksekusi mati kepada pelakunya. Dan menurut sejarah juga beliau pernah membunuh ulama yang berseberangan pikiran politik dan cenderung membangkang pada pemerintahannya. Wallahu alam bisawab. Makam Susuhunan Amangkurat I ini bersih dan rindang. Dan setahun sekali kerabat dari Keraton Surakarta Hadiningrat berkunjung dan kirim doa ke makam Sri Susuhunan Amangkurat I ini. Menurut sejarah dahulu kala, jenazah Sri Susuhunan Amangkurat Agung ini tidak dimakamkan namun hanya ditutup kaca dan masih terlihat utuh. Rambutnya tetap tumbuh dan kukunya tetap memanjang. Namun pada tahun 1980-an makam ini kemudian ditutup dengan cungkup nisan karena menghindari para peziarah berlaku musyrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Saat ini kita berada di makam Amangkurat Agung, Amangkurat I, Raja keempat dari Kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Putri Batang. Di kompleks pemakaman ini terdapat makam dari garwa beliau Permaisuri ada di sebelah sana, dan dari putri beliau Kanjeng Raden Bendoro Raden Ayu Kleting Kuning ada di sebelah sana. Dan di kompleks makam ini juga terdapat makam dari Raden Ajeng Kardinah, kakak dari atau Mbak Yu dari Raden Ajeng Kartini, yang nama beliau diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Kota Tegal, yaitu Rumah Sakit Kardinah. Setelah kita melakukan tawasul, berdoa dan berkirim doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di makam Amangkurat Agung, kita akan berkirim doa juga di makam guru beliau yang ada di luar dari kompleks pemakaman ini. Mari sahabat, kita menuju ke makam guru beliau. Saat ini kita bersama dengan Mas Dwi Putra Febrianto, seorang YouTuber, namun dia adalah YouTuber game. Kita akan tanya ke beliau tentang kesan dan pesannya sebagai seorang pemuda dengan keadaan Indonesia yang seperti sekarang ini. Bagaimana Mas Dwi? Menurut bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan pemuda sekarang harus tahu sejarah yang ada di bumi pertiwi.
terutama di Pulau Jawa. Oke, itulah kesan dan pesan dari Mas Dwi Putra Febrianto sebagai seorang pemuda generasi penerus bangsa. Sugeng ambal warso 1493 Hijriah, mugia tansah pinaringan rahayu sanggung dumadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.